mari sejenak sebelum firman Tuhan disampaikan, masing-masing pribadi merenungkan kebaikan Allah. Masing-masing pribadi melihat bagaimana Allah setia sampai dengan detik ini menopang hidupmu, menopang hidup kita. Pagi hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka kalah dengan kedagingan, sehingga mereka tidak bisa berkumpul di dalam suatu tempat ibadah untuk merayakan kebaikan Allah. Tetapi jika kita pagi hari ini boleh berada di ruangan ini, semata-mata bukan karena kekuatan kita, tetapi karena dorongan Roh Kudus yang begitu kuat, sehingga kita mampu mengalahkan rasa malas, kita mampu mengalahkan rasa sakit, rasa kecewa, karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa. Ibadah raya yang kita lakukan adalah kesepakatan bersama dan perlu untuk kita kerjakan bersama. Tuhan, terima kasih. Selain daripada umat-Mu yang ada di ruangan ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat umat-Mu yang tidak bersama dengan kami pagi hari ini, yang saat ini ada di rumah, mungkin sedang juga mengikuti melalui live streaming kami, tidak bisa hadir di tempat ini oleh karena mungkin sakit, atau oleh karena kegiatan, atau oleh karena sesuatu yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga buka hati untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan Tuhan, setiap kami yang hadir di ruangan ini adalah hamba-hamba-Mu yang tidak sempurna, hamba-hamba-Mu yang memiliki juga persoalan-persoalan kehidupan, dan oleh karena kami merendahkan hati untuk diisi dengan firman-Mu, untuk diisi dengan sabda-Mu, supaya oleh karena firman-Mu kami memiliki kekuatan yang baru untuk menjalani hidup yang Engkau percaya ini, Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat menangkap pesan isi hati-Mu. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Tuhan, mengucap syukur untuk Engkau pakai di kesekian hari boleh menyuarakan isi hati-Mu. Dan biarlah setiap kalimat, biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir ini adalah oleh karena pengurapan Roh Kudus, oleh karena isi hati-Mu yang rindu untuk disampaikan. Dan biarlah Tuhan, pengurapan-pengurapan-Mu, kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Allah, hamba-Mu siap Engkau pakai dengan otoritas dan kuasa wibawa-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Cuaca di luar sana bersahabat ya, bersahabat dengan selimut maksudnya. Baik, waktu memuji Tuhan, pujiannya itu pujian yang semangat, membakar semangat. Dan saya terdiam sejenak tadi merenungkan betapa baiknya Tuhan. Ya, waktu kami mengawali sebelum ibadah doa pelayan, tiba-tiba saya ingin menyanyikan lagu, lama sekali lagunya Nikita dulu, Selamat Pagi Bapa. Ya. Ketika saya menyanyikan itu, saudara, saya mengeluarkan air mata sedikit-sedikit, mengingat betapa baiknya Tuhan. Tuhan izinkan
di malam hari untuk beristirahat dengan orang-orang yang terkasih. Di pagi hari membuka mata melihat orang-orang yang terkasih, sehat. Ya. Saya bersyukur akan hal itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga menaikkan syukur itu di hadapan Tuhan. Karena saudara beristirahat dengan orang-orang yang terkasih, bangun melihat orang-orang yang terkasih, dan pagi hari ini ada di ruangan dengan orang-orang yang terkasih. Ya. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan, saudara. Setelah 1 minggu ini mungkin kita dibuat harap-harap cemas dengan situasi yang ada. Ya. Tetapi puji Tuhan pada akhirnya ya semuanya berkat doa-doa dari gereja ini dan dari anak-anak Tuhan di seluruh kota. Ya. Jayapura, Papua bisa melalui hari-hari krusial. Ya. Dan kita terus berdoa menopang kota, pemimpin-pemimpin kita, aparat-aparat keamanan penegak hukum untuk menjaga kedamaian. Ya, itu tugas kita. Ya. Dan juga jangan banyak terhasut oleh info-info yang kadang-kadang memang tidak benar. Kemarin lagi viral kan di Wamena bakar, setelah ditelusuri itu tahun 2019, bukan yang hari-hari ini. Ya, di TikTok, di apa. Jadi kita harus bijak dan saling memberikan informasi. Saya senang kemarin ketika ada situasi seperti itu, grup bisa saling memotivasi, saling mengingatkan. Ya. Dan itulah tujuan salah satu daripada grup itu, untuk saling mengingatkan waspada kalau keluar kemana-mana. Baik, saudara, ini minggu yang ke-3 ya. Di dalam bulan Januari tahun 2029, tema kita tetap yaitu bulan memberi, dan kita belajar tentang memberi, saudara. Kalau di minggu pertama pas tahun barunya kita belajar tentang berbicara memberi, berbahagia memberi daripada menerima. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Yang minggu pertama kita belajar tentang tema tahunan kita, di dalam Dia kita hidup dan bergerak untuk Kristus. Dan kemarin kita belajar tentang berbahagia memberi dan daripada menerima. Hari ini itu 2 materi saya padatkan jadi 1 karena ada perubahan jadwal kita di minggu ke-5. Nanti akan ada di dalam informasi. Jadi perintah memberi dan jenis-jenis memberi ini kita jadikan 1, hari ini kita pelajari, kita ringkas. Harusnya untuk jenis-jenis memberi kan minggu depan ya, tetapi kita akan ringkas di pagi hari ini karena minggu ke-5 kita akan ada ibadah spesial. Nanti akan ada informasi disampaikan di pengumuman Bapak Ibu. Pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah memberi. Kalau kemarin berbahagia memberi daripada menerima, pagi hari ini kita belajar tentang memberi ya. Kemarin kita tahu rahasia bagaimana memberi dengan sukacita, atau bagaimana supaya kita memberi dengan berbahagia. Itu salah satunya adalah memahami konsep yang benar. Konsep yang benar yang kemarin yang kita pelajari adalah bahwa pencipta itu pemberi ya, ciptaan itu penerima. Di situ dulu ya. Bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh ciptaan itu adalah pemberian dari pencipta. Itu konsep yang harus kita pegang ya. Dan karena semua yang kita miliki adalah pemberian Sang Pencipta, maka kalau kita juga diizinkan untuk memberi, itu oleh karena kemurahan saja. Itu suatu kehormatan. Karena apa? Karena dipercaya untuk menggambarkan atau memberitahu kepada dunia bahwa ini loh sifat Allah itu pemberi. Gitu loh ya. Dan kemarin ada poin-poin juga teladan Allah dalam memberi yang perlu kita teladani, bahwa Allah memberi bukan untuk mengikat tetapi untuk membangun. Allah memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu tapi oleh karena kasih. Dan juga pemberian Allah itu bersifat hubungan atau relasional, saudara. Nah, saya ulangi, memberi itu berarti melepaskan
apa yang menjadi hak kita. Berarti memberi itu artinya gini, milik kita itu berkurang begitu loh. Betul? Kalau menerima, kita mendapatkan sesuatu. Tapi memberi itu melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk kita berikan kepada orang lain. Itu secara ininya artis sederhana memberi. Nah, Allah itu pemberi dan memberi adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan oleh ciptaan, saudara. Nah, pertanyaannya apakah benar sih ada perintah Allah kepada umatnya supaya memberi? Kalau ada perintah memberi, lalu jenis-jenis pemberian seperti apa? Dan syarat memberi itu seperti apa juga? Nah, ini juga harus kita perlu pahami. Ya, kemarin saya singgung karena kita tidak tahu syarat memberi, maka kadang-kadang kita memberi dengan yang tidak berkenan kepada Allah. Itu kerugian terjadi atas kita. Nah, yang pertama saudara, kita mau pelajari dulu tentang memberi. Perintah memberi. Kita pisah dulu nih, perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini perintah. Berarti perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Memberi adalah melepaskan hak kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi perintah memberi adalah suatu perintah dari Tuhan untuk memberikan sesuatu yang milik kita untuk kita berikan kepada orang lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama ada begitu banyak juga perintah memberi dan juga dalam perjanjian baru. Tetapi saya hanya mengambil beberapa perintah di dalam Alkitab, itu mungkin satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Perintah memberi yang pertama itu terdapat dalam Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan seperti ini. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, saudara, ketika bangsa Israel masih ada di dalam perjalanan di padang gurun, saudara. Ya. Sangat jelas di situ bahwa Tuhan memerintahkan untuk memberi. Bukankah mereka belum menetap? Bukankah mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap, belum memiliki rumah yang tetap? Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan untuk memberi? Karena sekali lagi bahwa pencipta itu pemberi, pencipta itu pemberi, yang diciptakan itu penerima. Apa yang dimiliki oleh bangsa Israel, rakyat Israel pada waktu itu semuanya adalah pemberian Allah. Dan dari dulu sampai hari ini saudara, yang namanya kemiskinan itu tetap ada. Siapapun pemimpinnya, ya, di negara makmur pun akan ada orang yang hidup di dalam kemiskinan. Hanya bedanya kalau orang yang di dalam negara-negara yang maju, orang yang miskin itu disupport oleh negara dan biasanya mereka itu sebenarnya malu. Kalau di Indonesia tidak. Ketika ada pendataan dari RT untuk sumbangan taskin, yang punya mobil pun daftar saudara ke Pak RT itu. Ya mental seperti itu di negara kita. Mentalnya seperti itu. Ya, punya motor 3, 4 itu mendekati Pak RT, masukkan saya. Ya. Tapi kalau dari negara maju sebenarnya mereka malu mendapatkan support dari negara itu. Ya, malu dengan tetangga, malu dengan teman-temannya saudara. Nah ini perintah memberi yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ternyata memberi itu ada perintahnya.
clear di sini dalam perjanjian lama. Perjanjian baru ada dalam Lukas 6 ayat 38, saudara. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sangat jelas di sana di awalnya, berilah. Ini perintah daripada Allah supaya kita memberi, saudara. Dua hal ini dari ayat yang ada perjanjian lama, perjanjian baru sudah sangat jelas di sini bahwa Allah menghendaki orang percaya kepada Kristus itu untuk tidak segan-segan memberi, melepaskan apa yang menjadi haknya untuk diberikan kepada orang lain. Sampai di sini saya pikir ini clear untuk perintah memberi. Ya. Untuk hal-hal yang lain lebih lagi banyak lagi ayat-ayatnya, saudara. Tetapi saya hanya sekali lagi mengambil 2 ayat saja untuk sebagai pemahaman pengetahuan kita, ternyata memberi itu ada perintahnya dari Allah. Berikutnya yang kedua adalah jenis-jenis pemberian, saudara. Mazmur 96 ayat 8 dikatakan seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Saudara, pemberian itu ada 2 bentuk. Pemberian dalam bentuk perhatian atau pemberian dalam bentuk materi. Pemberian dalam bentuk perhatian itu kita bisa memperhatikan seseorang, mendoakan, menanyakan keadaan, itu pemberian, karena memberi perhatian kepada seseorang yang tidak berwujud dengan materi. Ya. Mendoakan, saling mendoakan sesama jemaat, itu kita sudah memberi perhatian, itu pemberian. Tapi juga ada pemberian dalam arti di sini berbentuk materi, dalam arti adalah ada wujud, ada bendanya yang kita berikan kepada orang. Nah, jenis-jenis pemberian yang saya akan sampaikan di sini adalah jenis pemberian berbentuk materi yang secara khususnya yang biasanya dilakukan dan dikerjakan di dalam gereja. Apakah itu? Yang pertama adalah persembahan kebaktian, saudara. Ya. Di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17, banyak sekali 70 ini. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan kebaktian kita sudah kerjakan di gereja ini. Setiap selesai firman Tuhan itu ada persembahan. Ini yang dimaksud persembahan kebaktian, saudara. Yang di sana ada amplop persembahan. Itu ada di dalam perintah Tuhan semenjak juga ketika bangsa Israel ada di dalam perjalanan, saudara. Dan ini perintah daripada Tuhan untuk membawa suatu persembahan. Pada waktu itu persembahan yang ada, saudara, hasil bumi, hasil ternak, ya, yang dibawa seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan atau perubahan zaman itu seiring dengan keperluan yang ada, saudara. Di gereja ini persembahan kita masih ada di tengah-tengah karena memberikan dalam bentuk fisik. Saudara, kalau ke gereja-gereja yang ada di kota yang sudah maju, saudara, persembahan itu tidak dilakukan dengan seperti memberikan uang dalam amplop seperti ini. Di depan itu sudah disediakan EDC, di depan sudah disediakan kris atau apa itu, kris ya. Jadi orang kalau memberikan persembahan, saudara, sudah ada di sana, langsung persembahan masuk ke rekening gereja. Ya. Tetapi kita belum menuju ke sana. Kita mengikuti situasi yang ada, kita lihat di lapangan. Dan ini kita sudah kerjakan. Di dalam perjanjian baru, saudara, ketika gereja baru terbentuk di awal-awal, saudara,
Ya. Pertama gereja terbentuk, saudara, persembahan mempunyai arti yang berbeda. Karena persembahan di gereja abad pertama berkaitan dengan perjamuan. Nah, perjamuan yang ada pada waktu itu belum dipisahkan perjamuan dalam arti Ekaristi atau diakonia. Artinya kalau sekarang perjamuan, kita ada perjamuan kudus, ada. Karena dipisahkan nih. Berkembangnya zaman, saudara, maka ada suatu persembahan yang sekarang semakin diperbaiki oleh tradisi-tradisi. Ya, berangkatnya adalah dari perintah Allah supaya di dalam kita datang ke bait Allah untuk mengadakan suatu persekutuan, supaya kita tidak datang dengan tangan hampa. Tujuannya apa? Adalah untuk supaya ibadah yang berlangsung dalam suatu persekutuan itu tetap bisa berjalan. Karena bagaimanapun ya, yang namanya segala kegiatan yang ada di dunia ini memerlukan yang namanya dana. Dana diperoleh dari mana? Dana diperoleh dari ya setiap anggota jemaat yang ada, bersifat sukarela yang namanya persembahan kebaktian. Ya. Karena persembahan kebaktian ini sifatnya adalah sukarela, saudara. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 di sana itu ada ya jemaat-jemaat awal ketika datang, di kita masih ada sih. Ya, habis ibadah kita masih ada persembahan kasih makan di belakang. Kalau dulu sampai jemaat itu ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual harta miliknya, dipersembahkan persembahan dalam suatu persekutuan untuk apa? Supaya saling mengisi, saling membantu jemaat yang ada. Ya. Ini persembahan kebaktian kita sudah kerjakan. Berikutnya adalah persembahan apa? Persembahan 1/10, saudara. Ini yang ada di dalam gereja dan sampai dengan hari ini pun ini juga masih dilakukan di sebagian gereja. Kenapa saya katakan di sebagian gereja? Karena ada beberapa gereja yang tidak melakukan atau memberikan persembahan 1/10, saudara. Ya. Dan sampai sekarang pun masih menjadi suatu perdebatan. Ya, namanya tafsiran, namanya ini semuanya tergantung daripada kamu aliran apa, mungkin seperti itu. Ya. Nah, dasar daripada persembahan 1/10, saudara, di dalam perjanjian lama ini jauh sebelum hukum Taurat ada, sudah ada. Abraham, bapak leluhur kita, dan juga yang ada di sini adalah Yakub, nenek moyang bangsa Israel, saudara. Ketika dia ada dalam pelarian, ya, ketika dia takut dengan kakaknya yang akan membunuh karena habis menipulah. Ya, ini rutin ibunya, dia dalam pelarian, dia dalam kesesakan, dalam ketakutan, masa depan yang gak jelas, lalu dia tertidur. Dan di dalam tidur itu dia melihat ada tangga naik turun malaikat. Lalu dia di situ berkomitmen, ini tempatnya Allah ada di sini. Dan setelah dia seperti itu, dia berkomitmen. Nah, komitmennya seperti ini. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini jauh sebelum ada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat kan zamannya Musa. Ya, paling 400 tahun setelah Yakub ada. Nah, ini di dalam perjanjian lama juga di dalam Malayaki, saudara, ini yang menjadi dasar dan banyak bagi kita itu sudah tidak asing dengan ini karena ini banyak dikutip, saudara. Tetapi di dalam amplop 1/10 kita tidak pakai ayat ini. Kalau Bapak Ibu lihat itu ayatnya adalah ayat di dalam komitmennya Yakub, saudara. Karena itu berhubungan dengan komitmen saudara dengan Tuhan. Ya, berhubungan dengan komitmen kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan, saudara. Bukan janji kepada organisasi, bukan janji kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan. Ya. Malayaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ada suatu perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan 1/10 dari hasil yang ada untuk dibawa
ke gereja, supaya ada persediaan makanan di rumah gereja, supaya ada persediaan bagi gereja untuk bisa beroperasional, saudara. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus ada di dunia, beliau tidak begitu banyak menekankan 1/10 ini, saudara. Hanya beberapa kali dia menyinggung ketika ada perdebatan dengan ahli-ahli Taurat, saudara. Ya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam perjanjian baru tentang Yesus dan hukum Taurat, saudara, di situ ada suatu kalimat dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaannya, apakah hubungan hukum ini ya dengan 1/10? Kan begitu. Kenapa Tuhan Yesus dan Paulus yang menulis sekitar 70% yang ada dalam kitab perjanjian tidak menyinggung 1/10, saudara? Karena bagi Tuhan Yesus, bagi Paulus, perpuluhan sudah selesai. Artinya apa? Itu sudahlah, perintahnya sudah jelas, makanya Tuhan hanya merevisi beberapa hal yang ada di dalam Taurat untuk diperbaiki. Bukan dalam berarti Taurat tidak sempurna, saudara. Salah satunya, Tuhan memperbaiki definisi membunuh. Yang dulunya kalau membunuh itu menghilangkan nyawa, lalu Tuhan perbaiki definisi membunuh adalah jika kamu membenci saudaramu saja itu sudah membunuh. Lalu ada lagi Tuhan memperbaiki definisi berzina. Kalau dalam Taurat berzina adalah orang yang melakukan hubungan badan sebelum adanya pernikahan. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan perbaiki definisi itu. Engkau memikirkan, menginginkan saja sudah berzina. Begitu juga dengan sunat. Tuhan revisi arti sunat. Kalau dalam perjanjian baru adalah sunat dalam bentuk fisik, tetapi dalam perjanjian baru, saudara, itu sunat dalam arti rohani, sunat hati, saudara. Sesuatu yang perlu diperbaiki, Tuhan perbaiki. Karena Tuhan datang untuk menggenapi Taurat, saudara. Makanya 1/10 tidak disinggung oleh Allah, tidak direvisi, karena bagi Allah sudah clear, sudah jelas di sini. Ya. Yang diperbaiki adalah membunuh, berzina, bersunat, dan bagaimana tata cara beribadah yang baik, mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ini tentang 1/10, saudara. Berikutnya apalagi yang dilakukan di gereja, saudara? Yaitu jenis-jenis persembahan, yaitu persembahan buah sulung. Mungkin sebagian dari kita baru mendengar ini. Ya. Persembahan buah sulung ini ada dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, ini perintah Tuhan. Dan ini juga salah satu jenis persembahan yang ada di dalam gereja, saudara. Perintahnya sangat jelas supaya Tuhan dimuliakan dengan harta kita, khususnya dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Masalahnya adalah kita mau mengerjakan atau tidak, itu berhubungan dengan kerelaan hati kembali lagi. Kita mau mengerjakan, kita dengan rela hati, atau karena konsep tentang Allah pemberi dan ciptaan menerima itu belum kita pahami. Masalahnya nanti akan ada di sana, saudara. Nah, kapan itu dilakukan, saudara? Kalau dalam perjanjian lama, dalam Nehemia 10 ayat 35, saudara, jelas, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ini bangsa Israel melakukan hal-hal seperti ini, saudara. Setiap tahun, saudara, mereka membawa hasil persembahan buah sulung untuk dibawa kepada rumah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita juga seperti itu, Pak?
gaji pertama di dalam bulan Januari kita bawa, kita persembahkan sebagai persembahan ke rumah Tuhan, itu kembali saudara kepada hati kita. Atau kita berketetapan begini aja, gaji pertama di pekerjaan pertama saya, habis itu bulan kedua, ketiga itu semuanya adalah tidak dipersembahkan sepenuhnya. Saya mempraktekkan ini di setiap ada momen-momen kalau saya bekerja, saudara. Dulu waktu saya bekerja di bandara, gaji pertama saya serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Apakah 1 bulan berikutnya saya kekurangan? Tidak, ternyata. Ya. Ketika saya persembahkan ke gereja, saudara, saya lepas itu, gereja mau dipakai untuk apa, itu sudah urusannya gereja. Tugas bagian kita memberi dengan sukacita, itu saja. Karena tidak mungkin gereja memakai uang daripada jemaat itu dipakai dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak baik, diberi untuk beli minuman. Tidak, saudara. Ya. Ini persembahan buah sulung, saudara. Yang berikutnya, yang keempat, itu persembahan khusus. Ya. Namanya aja persembahan khusus adalah persembahan yang diadakan sesuai dengan kesepakatan untuk kebutuhan khusus, di luar daripada persembahan kebaktian, di luar daripada persembahan 1/10, di luar daripada persembahan sulung. Ya, namanya persembahan khusus, saudara, adalah persembahan yang khusus telah disepakati dan kita akan memberikan itu. Sebagai salah satu contoh, ada di dalam Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Jadi sekali lagi, persembahan khusus ini di luar daripada persembahan yang 3 tadi. Persembahan kebaktian, persembahan 1/10 dan persembahan buah sulung. Ini khusus. Konteks yang kita baca ini adalah di saat bangsa Israel sedang membangun kemah pertemuan, bukan bait Allah ya, belum. Bait Allah zamannya Daud dan Salomo. Ini masih kemah pertemuan, mereka masih nomaden, mereka masih berjalan bongkar, makanya sedang membangun kemah itu, dan mereka membawa suatu persembahan khusus kepada Tuhan, saudara. Di dalam perjanjian baru juga ada, saudara, yang namanya persembahan khusus, itu dalam 1 Korintus 16 ayat 1-4. Judul perikopnya adalah bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Saya bacakan kepada kita nih. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini persembahan khusus ini. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan. Kalau aku datang, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ini persembahan khusus dari orang-orang, saudara, untuk apa? Untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ya. Dan itu diatur sedemikian rupa, diorganisir sedemikian rupa, ya sesuai dengan waktu itu, zaman itu. Di situ ditetapkan pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang ada itu memberikan. Kalau kita melihat dari keempat ini, saudara, rata-rata tuh masing-masing sesuai dengan apa yang ada, disertai dengan janji-janji. Melakukan maka janji ada, melakukan maka janji ada. Ya, jadi seperti itu. Ini persembahan yang namanya persembahan khusus, saudara. Kemarin kita majelis rapat, nanti akan ada di informasi, tapi salah satunya saya singgung juga bahwa di gereja kita itu juga akan mengadakan yang namanya persembahan khusus untuk
gedung gereja yang kita impikan. Ini persembahan khusus dan tidak berbeda dengan apa yang pernah dilakukan bangsa Israel dalam Ulangan tadi. Ya. Minggu depan, minggu ketiga, gereja akan memberikan formulir seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu formulir janji iman, saudara. Persembahan khusus ini dalam bentuk janji iman, saudara bisa menulis di sana, saudara bisa menetapkan, bergumul, berdiskusi dengan suami istri, 1 tahun ini saya akan memberi berapa untuk persembahan khusus. Ya. Kemarin kita sudah lakukan itu dan terkumpul sekitar 30 sekian, kalau nggak salah, bendahara yang lebih tahu itu, dari persembahan khusus yang ada, saudara. Ya. Jadi ketika kita memberikan persembahan khusus, ini bukan berarti gereja mengada-ngadakan, tidak, ternyata jenis-jenis ini ada di Alkitab, gitu loh. Ya. Dan kalau kita lakukan itu, Tuhan juga sudah berjanji bahwa ada imbal baliknya. Jadi seperti itu, saudara. Ini tentang persembahan khusus. Ada 4 jenis-jenis persembahan yang kita kenal. Mungkin saudara membaca Alkitab menemukan yang lain-lainnya, tetapi sementara ini di gereja ini 4 ini yang kita kerjakan. Persembahan kebaktian, persembahan 1/10, persembahan buah sulung, dan persembahan khusus, saudara. Saudara ketika mau memberikan itu, saudara bisa memberikan untuk Tuhan dengan sukarela. Nah, sekarang perintah memberi sudah, jenis-jenis pemberian sudah, sekarang syarat memberi, kan juga harus tahu nih. Kalau kita nggak tahu syaratnya, nanti kita memberikan dengan salah, sungut-sungut lagi. Ya. Syarat yang pertama apa, saudara? Ada 2 saja syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah pemberian haruslah pemberian yang tulus dan ikhlas. Perintah Tuhan memang wajib untuk orang percaya itu memberi. Tetapi pemberian itu meskipun wajib, tetapi harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, saudara. Ini syarat yang pertama ketika memberi persembahan atau memberi untuk pekerjaan Tuhan, yaitu memberi dengan pemberian yang tulus dan ikhlas. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Biasanya orang semakin diberkati itu ketika memberi semakin banyak itu susah. Saya alami sendiri juga, kok nggak munafik, saudara. Ketika berkat banyak itu, ketika mau beri banyak, aduh berat sekali mau masuk itu kayak begini. Ada pertentangan antara hati dan pikiran, saudara. Ya, begini kayak berat itu. Pikiran kita macam-macam, nanti gereja terlalu enak, nanti gembala nanti enak, kan begitu. Karena kita belum mengerti konsep tadi. Nah, saya harap setelah kita memahami dan belajar mengerti konsep berbahagia memberi, setelah ini ya, ke depan kita memberi itu sudah tidak ada lagi sungut-sungut. Memberi tidak ada lagi dengan berpikiran berprasangka bahwa oh gereja nanti begini, oh hamba Tuhan nanti dipakai begini, saudara. Ya. Saya mendapatkan curhatan dari bendahara, saudara, yang kemarin sempat saya sampaikan ke rapat majelis, bahwa bendahara curhat sama saya, Pak Gembala, kalau ada waktu tolong disampaikan kepada jemaat, khususnya di dalam memberi persembahan. Ya, ini persembahan adalah persembahan kebaktian, persembahan mingguan. Jadi pernah suatu ketika bendahara ini membuka persembahan berupa uang ini, uangnya lusut, nominalnya enggak besar, baunya pesing, saudara. Menurut saudara layak enggak itu diberikan kepada Tuhan? Sangat tidak layak, saudara. Nah, saya mengingatkan kepada saudara di atas mimbar ini, saudara, kalau tidak rela jangan memberi persembahan. Tapi kalau memang itu adanya uang satu-satunya, saudara, enggak masalah. Tuhan terima dengan sukacita.
Masalahnya kalau itu uang sortiran saudara, jangan diberi deh. Saudara parkir, saudara kasih tukang parkir bau pesing itu, mungkin saudara, ini uang apa? Ya saudara. Maka ketika saya mendengarkan curhatan dari bendahara ini, saya teringat dengan doa-doa saya kalau doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk semua jemaatmu yang sudah memberikan yang terbaik bagi pekerjaanmu. Ternyata ada uang bau pesing saudara. Saya nggak tahu itu. Sekali lagi kita tidak berprasangka buruk, kalau memang itu uang satu-satunya saudara dan saudara ingin memberi, tidak masalah, Tuhan senang. Apapun itu. Ingat janda miskin? Orang banyak memberi dengan apa yang memberi banyak-banyak, tetapi janda miskin itu memberi hanya 2 peser atau berapa itu. Dan saudara, di gereja ini tidak dipraktekkan seperti zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah saya singgung, ketika persembahan ada di bait Allah, Tuhan Yesus duduk di depan begini loh saudara, dan dia memperhatikan orang yang memberi loh saudara. Makanya dia tahu janda itu memberi berapa, lalu dia umumkan kepada orang-orang. Semuanya perhatikan bahwa janda inilah yang memberi yang terbanyak di antara kalian semua, karena dia memberi dari apa yang tidak ada, yang dia tidak banyak miliki. Itu satu-satunya dia dan itu dia berikan. Dan di hadapan Tuhan saudara, bukan nominal memang yang diterima, tetapi adalah ketika memberikan persembahan kebaktian, itu hatimu juga ikut di sana. Itu loh. Ya. Jangan memberi persembahan Anda di sini saudara, tapi hatimu enggak di sini. Aduh, sayang. Apalagi saya belum pernah sih di sini dititipin sama jemaat yang enggak ibadah tapi titip persembahan. Tapi kan katanya ada. Ya, saya enggak ikut ibadah tapi titip persembahannya saja untuk Tuhan. Wah, saudara, Tuhan tidak memerlukan itu. Yang Tuhan butuhkan itu jiwamu, rohmu. Ya. Ini tentang persembahan, harus memberi dengan sukarela saudara. Kalau bisa saudara, berilah, jangan dikeremet-keremet begini saudara. Ya. Sudah ini terus remet-remet lusut dikasih lagi. Kemarin saya sempat usul, atau saya usul sambil canda-canda, bagaimana kalau persembahan kita lakukan terbuka? Artinya apa? Di dalam baki tidak ada penutup. Karena ada gereja yang melakukan seperti itu. Jadi ada petugas yang datang membawa baki untuk persembahan dan tidak ada penutup, orang akan memberikan tuh ya seperti itu saudara. Ya. Gereja kita sopan saudara, dan memang saya tidak setuju kalau meskipun pakai kantong kolekte itu, saya juga tidak setuju kalau itu ada yang jalan ke sini ke sana langsung nodong-nodong begini. Makanya saya dulu minta kepada Bapak Nando pada waktu masih kita ada di hotel, Pak minta tolong untuk buat kotak persembahan. Kita taruh di depan, kita nggak jalankan. Ya. Kenapa? Karena persembahan itu adalah kerelaan. Kalau kita memberikan persembahan dengan gereja jalan sambil begini, saya berpikir ya mudah-mudahan salah, tapi itu kayaknya nggak etis gitu bagi saya. Itu seperti jenis paksaan. Biarlah yang memberi ke depan dan memberi di sini saudara. Makanya kita buat seperti ini, itu pun masih kita tutup dengan amplop, coba bayangin ini. Sopan gereja kita ini, ya. Amplopnya pun kita sediakan tulisannya jelas, diakonia, pembangunan. Di situ ada persembahan, ada 1/10 saudara. Saudara bisa pilih di sana sesuai dengan kerelaan hatimu mau kemana. Pos-posnya sudah jelas. Nah, saya sampaikan di sini saudara karena ini membahas tentang pemberian. Untuk diakonia saudara memang diberikan untuk mensupport jemaat yang ada, dan kita terus ini di dalam rapat-rapat ini kita terus evaluasi dan harap keputusan yang ada itu bisa berjalan. Ada persembahan pembangunan saudara, persembahan pembangunan khusus untuk persiapan pembangunan, dan kemarin kita sudah sepakati bahwa kita akan membuat rekening khusus untuk pembangunan, dan nanti akan ada di bawah kendali ya koordinator pembangunan Bapak Nando dan juga bendahara tentunya. Ya. Ada persembahan untuk kebaktian. Ini adalah persembahan
dipakai untuk biaya operasional yang ada di sini, bayar listrik, beli-beli yang pokoknya sesuatu itu dari persembahan kebaktian saudara. Nah, untuk 1/10 saudara, sesuai dengan kesepakatan yang ada di sini, diberikan atau dikelola khusus oleh gembala yang ada di sini. Jadi kalau saudara memberikan 1/10 yang ada, itu langsung nanti bendara akan memberikan kepada kita. Makanya biasanya kita umumin di sana, oh segini. Itu untuk biaya operasional gembala yang ada. Ya, kalau misalkan itu sudah cukup saudara, saudara nggak usah tanya, gereja ini akan memiliki staf. Kenapa sampai sekarang gereja ini belum memiliki staf penggembalaan? Ya karena itu, kita operasionalnya masih belum mencukupi saudara. Ya. Ini kegunaan atau saya sampaikan kepada teman-teman supaya apa? Supaya tahu, oh persembahan yang aku untuk ini ternyata untuk ini untuk ini untuk itu gitu. Diakonia seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Ada juga kita BUK tetapi kita nggak adakan di sini. Itu ada grup khusus dan BUK itu kita berikan untuk di luar jemaat. Itu ada di bawah koordinator misi Pak Anto. Kalau diakonia itu ada di bawah koordinator diakonia Pak Yohanes yang mengelola saudara. Dan itu setiap 2 bulan sekali kita evaluasi. Majelis yang ada kita rapat. Ya kita belum sempurna iya, tapi kita rindu untuk progres kita itu naik. Ya, seperti kita transparan di dalam penggunaan keuangan yang ada saudara. Ada laporan saudara. Jadi jangan khawatir kalau saudara memberi persembahan di gereja ini, uangnya dipakai yang tidak jelas. Semuanya ada laporannya. Saudara kalau mau bertanya boleh. Ya. Boleh bertanya kepada saya, langsung kepada bendahara saudara. Tetapi minta maaf kalau minta print-printan kita nggak kasih. Tapi kalau misalkan ingin tanya, datang ke rumahnya atau datang di sini nanti kita akan kasih catatan. Kalau di print atau di WA kita nggak akan kasih, karena takutnya itu nanti disalahgunakan. Ya, kita juga harus berhikmat akan hal itu. Baik, itu yang pertama saudara tentang syarat untuk pemberian. Syarat yang kedua untuk pemberian adalah pemberian seharusnya sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya. Karena menggebu-gebu, ya, karena kasih mula-mula, maka kita cari utangan kur untuk memberikan persembahan. Puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi saudara, itu tidak alkitabiah. Ya. Pemberian yang syarat pemberian yang kedua adalah pemberian yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya jangan kalau tidak ada kita ada-adakan. Tuhan juga tidak mau seperti itu saudara. Jadi syarat yang pertama dalam pemberian adalah syarat pemberian adalah kita harus tulus dan ikhlas. Yang kedua, pemberian ini adalah sesuai dengan apa yang kita miliki. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, tapi Tuhan itu tahu diri saudara. Kalau tidak ada, ya mau bagaimana? Jangan diada-adakan. Berilah sesuai dengan apa yang ada padamu. Ya. Jadi syarat yang kedua adalah memberi harus sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, sesuai dengan apa yang kita miliki ini saudara, ini maknanya sangat luas. Artinya begini, orang yang kaya, yang dipercaya harta dengan banyak, maka kalau dia tahu diri, dia akan berikan sesuai dengan apa yang ada padamu. Ya akan lebih banyak. Orang yang Tuhan percayakan dengan harta benda yang mungkin agak sedikit atau pas-pasan, apa yang ada yang diberikan itu ya agak sedikit. Ini yang namanya keadilan. Adil itu kan sesuai dengan porsi, kan begitu. Ya. Pernah saya sampaikan, kalau misalkan Pak Ruben dengan anak saya memberi makan, minta maaf saya memberi makan ya, pada Pak Ruben dan anak saya mungkin Jaden. Kalau saya adil, saya nggak akan kasih sama-sama 1 piring. Pak Ruben tak kasih 2 piring, anak saya 1 piring, itu adil. Karena
kebutuhan Pak Ruben 1 piring nggak cukup, 2 dan 3 piring mungkin kan gitu, sesuai dengan kebutuhan badannya. Nah anak saya kalau tak samakan 2 piring nanti nggak habis yang kecil. Ya, itu tidak adil. Adil itu sesuai dengan porsi. Makanya kalau kita melihat yang ada di sini sesuai dengan apa yang ada padamu, saudara, ketika kita memberi, saudara, ya jangan sama dengan yang orang yang istilahnya Tuhan percayakan di bawah kita. Tetapi sekali lagi dasarnya adalah tulus dan ikhlas. Jangan lepaskan itu ya. Tulus dan ikhlas. Dan yang ada pada kita. Jangan memberikan persembahan atau apapun itu dengan yang tidak ada. Ya, ini perintah Tuhan. Jadi ada 3 yang kita pelajari ini tadi tentang pemberian adalah perintah memberi, syarat memberi, perintah memberi, jenis-jenis pemberian, dan syarat-syarat memberi. Dan kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang tadi saudara, ketika ada perintah memberi, maka di situ di belakangnya apa? Ada janji Tuhan. Perintah memberi, ada janji Tuhan. Betul? Ketika kita memberi, akan ada janji Tuhan. Jadi bisa diambil kesimpulan, untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita beri dulu. Karena janjinya seperti itu tadi. Ya. Ada suatu cerita, atau saya bisa mengatakan ya cerita atau ide atau hikmat lah, bahwa kalau kita ingin menangkap ayam, ya, jangan kita kejar ayam. Ayam akan lari. Kita akan kejar-kejaran ayam. Kalau kita ingin menangkap ayam, maka sebarkanlah jagung di situ. Kamu sebarkan jagung di situ, maka ayam itu akan datang kepada kita. Nyebarkannya di mana? Ya ada dalam kurungan, saudara. Kasih di situ, maka ayam akan datang dengan sendirinya, saudara. Dan dia akan mudah ditangkap. Kalau kita ingin, saudara, ya, memelihara kupu-kupu yang indah, maka jangan kita menangkap kupu-kupu itu untuk kita tangkap, saudara. Maka ketika kita mau tangkap itu, dia akan terbang menjauh dari kita. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Tanamlah bunga di pekarangan Anda. Ya. Maka kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah di hadapan kita. Bahkan bukan hanya kupu-kupu saja, tetapi kawanan-kawanan yang lain pun akan terbang seperti lebah, capung, dan lainnya, akan mewarnai keindahan-keindahan yang ada. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, saudara, jangan kejar berkat itu. Seperti halnya firman yang tadi katakan, perintah memberi, ada janji. Kalau kita ingin diberkati itu, taburlah dulu. Maka engkau akan menuai seperti pujian yang tadi dinyanyikan oleh worship leader tadi, saudara. Jadi kenapa memberi ini kita pelajari di pertama? Karena masih ada 11 bulan lagi tahun 2023 yang katanya gelap kemarin itu. Kalau kita tidak ingin hidup dalam kegelapan, berkekurangan, saudara, ayo kita menabur, ayo kita memberi. Perintahnya jelas, jenis-jenisnya sudah kita pelajari, syaratnya sudah ada, kurang apa lagi? Rahasia untuk berbahagia memberi kita sudah ajar. Tinggal satu yang akan kita pelajari minggu depan, ya, pemberian ini siapa yang layak untuk menerima pemberian, atau pastikan dengan jelas siapa yang diberi. Itu minggu depan kita akan pelajari, supaya kita juga tidak salah memberi. Jadi itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah memberi itu adalah perintah Allah. Dan kita tadi juga sudah melihat bahwa dalam pemberian ternyata ada macam-macam jenisnya. Gereja kita mengenal 4: persembahan kebaktian, persembahan 1/10, persembahan buah sulung, dan persembahan khusus. Juga ternyata dalam pemberian itu ada syarat-syarat. Kita sudah tahu syaratnya tadi, ya, harus tulus dan ikhlas, dan yang ada padamu, jangan diada-adakan. Jadi, saudara, ketika ada perintah pemberi, di situ disertai dengan janji berkat Tuhan.
Kalau kita ingin hidup dengan berkat-berkat Tuhan, ya, maka kita juga harus melakukan perintah Tuhan, memberi di dalam hidup ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah diajar tentang memberi Tuhan, dan kami sudah belajar sekitar 45 menit ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu.